Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bab 6 dengan anggota Rian Hardiana, Rizky Dianugraha, Farhanugraha Ahmad, Sinta Ambar Lestari, Nadila Rahma Gusti Rahayu akan menjelaskan tentang analisis titik impas. Analisis CV atau Break Even Point BIP ialah alat perencanaan dan pengambilan keputusan yang sangat penting karena ia menekankan pada saling ketergantungan antara biaya, unit yang terjual, dan harga. Hal itu merupakan informasi keuangan yang sangat penting dalam suatu perusahaan. BIP sama dengan Break Even Point atau titik impas adalah perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. BIP atau titik impas sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan jangka pendek, antara lain untuk menarik produk atau mengembangkan produk, atau untuk menutup anak perusahaan atau cabang yang profit center atau mengembangkannya. Rumus BIP dapat disajikan sebagai berikut. BIP sama dengan fixed cost dibagi variable cost. BIP sama dengan fixed cost dibagi contribution margin ratio. Selanjutnya, rencana laba jangka pendek. BIP merupakan salah satu alat untuk membuat perencanaan laba. Jika suatu perusahaan diketahui BIP-nya, manajemen mudah untuk membuat rencana laba dan prediksi kerugian. Jika kondisi bisnis buruk, laba adalah prestasi seluruh karyawan dalam suatu perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk angka keuangan, yaitu selisih positif antara pendapatan dikurangi beban expense. Laba merupakan dasar ukuran kinerja bagi kemampuan manajemen dalam mengoperasikan harta perusahaan. Laba direncanakan dengan baik agar manajemen dapat mencapai secara efektif. Dan berikut ini ada contoh perhitungan laba rugi PT Bandung. Lalu ada juga klasifikasi biaya usaha model high low point. Lalu ada juga struktur biaya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ramalan laba operasi tahun ke-6. Bisa dilihat tabelnya sebagai berikut. Yang dimaksud dengan rencana laba jangka pendek adalah program kerja manajemen untuk memperoleh laba pada setiap transaksi bisnis, bulanan, triwulan, semesteran, dan paling lama per 1 tahun. Laba jangka pendek dapat didekati dengan berbagai cara, yaitu titik impas, break even point, 2 margin keamanan atau margin of safety, 3 titik penutupan usaha atau shutdown point, 4 titik leverage operasi atau degree of operating leverage, 5 margin kontribusi per unit. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari kelima poin tersebut. 1. Titik impas atau break even point satu produk. Titik impas adalah suatu kondisi bisnis di mana pelaku bisnis tidak memperoleh laba dan menderita kerugian. Secara akuntansi, titik impas ialah margin kontribusi sama dengan biaya tetap atau total pendapatan sama dengan total operasi. Jika perusahaan memiliki beban bunga, maka harus dimasukkan ke dalam biaya tetap operasi. Bisa disimak tabelnya sebagai berikut. Cara perhitungannya. Yang selanjutnya
Yang dimaksud contribution margin per unit adalah harga dikurangi biaya variabel per unit. Yang dimaksud dengan contribution margin ratio adalah 1 dikurangi biaya variabel dibagi penjualan. Pembuktian bahwa dengan menjual 757,56 unit perusahaan pada titik impas bisa disimak tabelnya sebagai berikut. Selanjutnya tingkat keamanan atau margin of safety. Manajemen membutuhkan informasi tentang beberapa jumlah maksimum penurunan target penjualan diperkenankan terjadi agar dengan penurunan tersebut perusahaan tidak menderita kerugian. Semakin besar margin of safety, semakin besar perusahaan dapat memperoleh laba. Jika penjualan turun di atas 50%, maka perusahaan akan menderita kerugian. Titik penutupan usaha atau shutdown point. Titik penutupan usaha yaitu informasi yang dibutuhkan oleh manajemen tentang beberapa jumlah nilai penjualan minimum, sehingga perusahaan tidak layak untuk dilanjutkan atau harus ditutup. Untuk mengetahui titik penutupan usaha, biaya tetap harus diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya tetap tunai atau perkas dan biaya tetap non-kas atau penyusutan. Misal dalam contoh di atas, biaya tetap tunai sejumlah Rp80 dan penyusutan Rp20, maka perhitungan rugi laba dapat disajikan dalam tabel. Di dalam tabel terdapat ada penjualan, biaya variabel, margin kontribusi, biaya tetap tunai, laba operasi tunai, penyusutan, dan yang terakhir laba operasi. Tingkat leverage operasi atau informasi tentang persentase perusahaan laba operasi sebagai dampak terjadi perubahan sekian persen nilai penjualan. Jika penjualan naik 100%, maka tambahan laba operasi sebesar 200% atau 2 kali. Dan juga ada perhitungan laba rugi dapat disajikan pada tabel. Di dalam tabel tersebut ada penjualannya, lalu ada biaya variabel, ada margin kontribusi, biaya tetap, laba operasi sebelumnya, dan kenaikan laba operasi. Margin kontribusi per unit. Yang pertama, informasi tentang selisih harga per unit dengan biaya variabel per unit atau harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Yang kedua, margin kontribusi ialah jumlah laba yang tersedia untuk menutup biaya tetap dan untuk laba. Terus yang ketiga, informasi tentang kemampuan berbagai macam produk untuk menghasilkan laba. Manajemen akan memilih produk yang menghasilkan laba tertinggi. Lalu yang keempat, margin kontribusi per unit adalah harga dikurangi biaya variabel per unit dalam ilustrasi di atas. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai titik impas multiproduk. Perusahaan pada umumnya mempunyai beberapa jenis produk, misalnya produk A, produk B, dan produk C. Masing-masing produk dapat diperhitungkan biaya variabel dan biaya tetapnya, sehingga masing-masing produk dapat diketahui sumbangan labanya terhadap perusahaan. Di samping itu, perusahaan juga mempunyai biaya tetap umum, biasanya adalah biaya overhead kantor pusat. Dalam menghitung titik impas perusahaan, harus dihitung terlebih dahulu bauran produknya, yakni produk mix, harga rata-rata, biaya variabel rata-rata, dan margin kontribusi per unit rata-rata. Sebagai ilustrasi dapat disajikan data akuntansi berikut ini. Ilustrasi PT ABX BEP Multiproduk. Perusahaan ini memiliki 3 macam produk yang memiliki varian penjualan yang berbeda-beda. Bisa dilihat dari keterangan tabel di situ, kita dapat mengetahui yang pertama, direksi ingin mengetahui titik impas perusahaan secara keseluruhan, kemudian dituangkan dalam masing-masing produk mana yang akan menguntungkan dan produk mana yang akan merugikan. Dari informasi tersebut akan digunakan untuk menelaah kembali produk yang merugikan dan mengupayakan agar produk yang merugikan dapat diperbaiki atau ditarik dari pasar. Kemudian yang kedua, direksi juga ingin mengantisipasi kondisi ekonomi di masa yang akan datang.
Jika diprediksi kondisinya akan mengalami resesi, maka diputuskan agar perusahaan hanya diperkenankan rugi 2% dari total pendapatan seluruh produk. Oleh sebab itu, diperlakukan perhitungan rugi laba masing-masing produk pada prediksi kondisi ekonomi resesi. Kemudian disajikan tabel pembahasan PT ABX BEP multiproduk titik impas. Bisa dilihat keterangannya seperti yang ada dalam tabel. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai margin of safety. Margin of safety adalah unit dijual atau penjualan yang diharapkan atau pendapatan yang diharapkan untuk mendapatkan laba di atas titik impas atau BEP. Manajemen sangat membutuhkan informasi tersebut untuk mengetahui penurunan target penjualan agar tidak menderita kerugian. Rumus margin of safety adalah margin of safety sama dengan actual sales dikurangi BEP sales dibagi actual sales. Margin of safety sebesar 10.000 dibagi 6.000 dibagi 10.000 sama dengan 40%. Target laba setelah pajak, after tax profit targets. Berdasarkan kalkulasi BEP di atas, pajak perseroan tidak diperhitungkan. Jika ingin mengetahui berapa unit produk yang harus dijual, agar memperoleh laba bersih atau laba operasi bersih setelah pajak, harus dalam menghitung BEP. Harus diperhitungkan pajak perseroan. Contohnya, laba bersih sebesar 1.000, income tax 20%, fixed cost Rp750, price per unitnya Rp10, variable cost per unit Rp5. This operating profit or operating income 1.000 dibagi 1 dikurangi 0,20 sama dengan Rp1.250. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ada menutup usaha atau shutdown point. Manajemen membutuhkan informasi tentang penjualan minimum untuk menutup usaha. Contoh, unit of sale 100, price per unit Rp5, variable cost per unit Rp3, fixed cost in cash Rp80, depreciation Rp20, operating profit BEP and shutdown point can be calculated are as follow sebagai berikut tabel yang disajikan. Kemudian shutdown point sama dengan fixed cost in cash dibagi margin contribution ration sama dengan Rp80 dibagi 0,4 sama dengan Rp200. Jika penjualan Rp200 atau 40 unit, perusahaan harus menutup utangnya. Seperti ini. Kemudian, margin contribution per unit. Margin kontribusi ialah harga dikurangi biaya variabel rata-rata. Contoh, 5% dikurangi Rp5 dikurangi Rp3 sama dengan Rp2. Ini adalah margin kontribusi per unit. Seperti yang disajikan di tabel. Kemudian ada keputusan manajemen. Manajemen akan mengambil keputusan terutama dalam jangka pendek untuk mempertahankan hidup perusahaan. Jalan yang ditempuh oleh manajemen pada umumnya adalah mengadakan efisiensi biaya, mengetahui titik impas, dan memperhitungkan tingkat leverage operasi. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.